melanjutkan estafet di MPC itu sama Mas Alman sebagai kekuatan Fudinya. Menarik rencana ngobrol tentang keilmuan di sorehan. Tapi hari ini kabel ngobrol kaitan dengan inklusivitas ya. Selain sebagai ketua MPC, itu memang seharian di Kementerian Agama dan juga diamanatkan di lembaga sosial masyarakat sebagai ketua warga Bulegis Bawah Kesra ya Partai Kota Depok yang concern membawa atau memperhatikan orang-orang yang hari ini banyak dimarginalkan dan mungkin ke depan ya oleh izin banyak pemahaman berkaitan dengan kan di kalangan masyarakat awam, di kalangan para kiai, para asatid masih banyak saudara-saudara kita yang positif HIV/AIDS itu termarginalkan. Baru kemarin kami rapat di seluruh PPA Kota Depok itu ada sekitar hampir 2.000 lebih yang positif HIV Kota Depok. Per data Juli ini kita hampir 200 orang. Itu yang melapor. Bagaimana yang tidak terdata? Ya, itu kan di luar itu. Memang sedangkan Depok itu kan punya target 2030 di zero. Mudah-mudahan Bang Fatir atau Mas Fatir sudah mengetahui itu di zero penambahan kasus, zero orang kematian dengan HIV, dan zero diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Nah, bicara tentang inklusivitas, saya tertarik dari hal sahabat-sahabat kita yang modif. Memang harus ada kebijakan yang memang bukan hanya live service gitu. Dulu kan kita mungkin belakangan ini sebelum ada tagline perubahan, terkadang hanya pada posisi live service gitu. Pada kegiatan ini, yang penting mendapatkan piala gitu kan. Ya, katanya minimal kalau saya kan masih muda gitu kan. Katanya seperti itu. Tertarik bahwasanya ke depan harapannya memang jangan terlalu sering top down, tapi bottom up lah, ditanya masyarakat. Tapi setelah ditanya masyarakat juga implementasinya juga harus sejalan dan sejalur dengan kebutuhan di masyarakat. Jangan hanya ditanya kemudian menjadi kebijakan, tapi lagi-lagi kebijakannya tidak sesuai dengan menjadi harapan masyarakat. Bicara tentang pemberdayaan juga memang kami dari sejak 2010 dengan salah satu pengurus PCNU yang sekarang diikuti Direktur BPLN Pak Salman Bey, itu memang kami sering masyarakat pemberdayaan bicara tentang ekonomi, tentang duafa dan lain sebagainya. Memang betul dari hari ini masyarakat tidak lagi berbicara. Kan kadang-kadang kalau di bahasa ini itu kan desain disaul kan begitu ya. Antara kalian kadang-kadang beda gitu. Kalau bahasa orang akademisi kan desain disaul antara kalian dan kata itu kadang-kadang berbeda. Ngomongnya udah kalau bahasa kita Melayu kuncer lah tinggi bahasanya, tapi tataran prakteknya kan kadang-kadang ya jauh api daripada panggang. Itu yang kadang-kadang perlu kita perhatikan. Nah, saya setuju pertama inklusivitas bukan hanya sekedar jargon, tetapi implementasi di tataran masyarakat itu harus perlu diperhatikan. Bagaimana Cak Fatir tadi juga berbeda untuk bisa kiranya bukan hanya sekedar menyerap aspirasi, tetapi aturan-aturan mainnya itu betul-betul memang hasil dari serapan masyarakat yang diberdayakan langsung oleh masyarakat. Begitu. Tidak lagi tidak bicara tentang eksklusivitas, bicara tentang inklusif, semua dilibatkan, semua unsur dilibatkan, dan outputnya adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat, kita merubah mindset cara berpikir yang bukan hanya pemerintah yang menginginkan perubahan, tetapi masyarakat juga ikut terlibat dalam perubahan. Begitu. Mungkin ya harapannya seperti itu. Terima kasih. Oke. Keren. Saya anak buah dialek, anak buah Ustaz Adit. Jadi saya di paling bawah dan saya termasuk Gen Z begitu ya. Kalau kemarin saya non formal Cak ya, yang session awal Bang Daris ya. Itu memang harus dialek itu konsultan politik gitu ya. Ini saya juga nggak mau terlalu formal karena minggu itu di kelas, setiap hari itu di pressure dari bisnis dan segala macam. Tapi kebetulan saya juga pengurus di sisi grassroots ranting ya. Ini ada yang menarik dari kata. Nah, itu memang jadi pertanyaan tuh. Udah inklusif gitu ya. Yang tadi disampaikan saya udah cek di website Bang Fatir bahwa yang disampaikan ada RKAI ya. Itu memang jelas, memang di website Depok sudah jelas. Tapi yang menarik itu
kebijakan dari sisi ekselon ya di Kecamatan Surabaya itu terjadi inklusivitas, artinya beda dari yang lain-lain gitu ya. Salah satu camatnya itu sudah perempuan berbeda begitu dengan yang lain-lain begitu ya. Saya mau ngomong rada ngeri juga nih, tapi yang lain-lain itu memang mungkin dari teman-teman kita yang lain begitu ya. Nah itu saya ingin tanyakan ke Bang Fatir, sangat berani kebijakan yang dilakukan oleh Sekda berarti jatuhnya ya? Kalau menunjukkan itu dari Sekda ya? Pak Wali juga kan ya? Pak Wali, bisa pura-pura kata aja itu. Kira-kira itu kan akan mengganggu dari sisi tadi dari grassroots, terus juga ada elektabilitas dan popularitas gitu ya. Kira-kira selain dari apa yang dibantu dari tim kita nih di NU begitu ya, yang sangat toleran, ya mungkin skornya itu berpengaruh dari kontribusi NU, Cak, untuk mengawal tuh, karena kemarin cukup kencang juga, cukup viral gitu ya, bahwa salah satu camat itu datang ke acara NU gitu kan, didukung dan sebagainya. Nah saya ingin tahu pandangan Mas Fatir, kira-kira selain nanti di Sukmajaya ada nggak terobosan-terobosan dari sisi publik, pejabat publik kira-kira yang memang mungkin nanti dari sisi kelurahan atau RT RW-nya itu bisa nggak terjadi seperti itu? Dan kira-kira apa sih yang dituju begitu? Gitu aja. Saya emang agak nggak jelas pertanyaannya supaya agak ngambang gitu ya. Dari sedap gitu. Tapi paham ya pertanyaan saya? Ditampung dulu atau Ketuanya juga ada buat saya, Pak Kiai. Sebetulnya saya hanya ada beberapa poin sih yang tadi Pak dari Yusuf ya Pak ya. Itu tadi mengenai perubahan. Karena saya tahu untuk merubah masalah itu kan suatu hal yang agak sulit ya. Mungkin dari Pak Darius tadi bilang bahwa cara merubah masalah itu bagaimana sih caranya itu Pak? Yang secara akademik gitulah. Karena yang saya tahu masyarakat itu sangat sulit, apalagi orang per orang, apalagi ditambah di Depok itu sebetulnya bukan orang Betawi aja tapi benar udah bermacam-macam suku udah ada di Depok. Ya miniatur untuk Jawa Barat lah kata Bang Fatir. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Bang Fatir, saya baru tahu juga sih bahwa di Depok itu sebetulnya desainnya itu kecamatan ya. Tapi sangat luar biasa, luas banget gitu kecamatan juga ya waktu zaman dulu. Sebetulnya arah dari pembangunan Depok itu arahnya kemana sih? Apakah kita ini Depok itu sebagai tempat hunian yang aman dan nyaman, yang toleran? Apakah kita ke industri atau ke pertanian? Karena selama ini saya nggak tahu nih arah Depok sebetulnya pembangunan kemana sih? Ya, kayak semacam tuh kayak blueprint lah ya. Itu kemana sebetulnya? Ya mungkin itu aja sih untuk Bang Fatir. Mas Fatir tadi, Darius juga Kak Tarna. Saya perkenalkan dulu, nama saya YB Joko Subono. Saya sudah cukup lama menjadi aktivis di Depok. Dulu zaman Pak Badrul Kamal, saya sama teman-teman mendirikan namanya Forum Komunikasi Umat Kristen Depok, FKUKD. Saya jadi sekjen. Jadi saya menguasai sekali. Misalnya Bapak tanya, berapa banyak gereja di Depok saya bisa. Tapi memang perjuangan saya berat ketika itu. Bapak mungkin tahu rejim apa yang berkuasa ya sekarang. Lalu terbitlah BBM Kemendagri nomor 8 dan 9, di mana di situ hakikatnya adalah penguatan terhadap apa itu kepala daerah dan berdirinya FKUI. Saya masuk di sana. Entah bagaimana 17 orang ini ya, kok memilih saya jadi wakil ketua. Nah, ini aneh memang. Di seluruh Jawa Barat hanya di Depok satu-satunya wakil ketua yang bukan muslim.
Kalau Jawa Barat semua wakil ketua dan wakil ketua sekretaris semua muslim. Mengapa bisa terjadi demikian? Ya karena sebelumnya sudah kenal banyak kan 17 orang itu. Nah, sebelum Pak Wali sekarang ini melakukan kampanye dulu, kami pernah satu panggung menjadi narasumber dengan tema menuju Depok yang toleran. Bahkan makalah saya berikan kepada beliau. Kita berdua menjadi narasumber. Itu saya sampaikan. Ini yang saya ingat tadi saya carikan bahwa kenapa Depok dulu setara itu mencap lah katakan, yang menstempel intoleran itu sebenarnya pada ranah kebijakan pemerintah, bukan masyarakatnya. Ranah kebijakan pemerintahnya yang intoleran. Saya nggak usah sebut, saya langsung masuk ke depannya. Sistem berarti ya. Ya. Terus bagaimana Pak Wali ke depannya? Tentu saya berikan jalan keluar ya. Itu di mana gitu? Saya jadikan jalan, tentu saja saya memberikan solusi ya. Bahwa hakikat PBM tadi itu memberi kekuasaan kepada kepala daerah. Jadi goodwill dari kepala daerah itu penting. Walaupun 90-60 tidak terpenuhi, tetapi kepala daerah melihat ini perlu, nggak apa-apa. Tetapi, nah ini saya nggak mau berteori ini. Kemarin sebuah gereja yang sudah diberikan IMB oleh Pak Wali Kota, ternyata bapak-bapak mungkin tahu apa yang terjadi. Saya melihat ini sebagai tantangan untuk kita semua yang toleran. Artinya apa? Kaum intoleran udah infiltrasi Pak Alex. Karena dia tidak bisa memakai pemerintahan sekarang. Kasarnya pemerintahan sudah disterilkan, nah nantinya katakan gitu. Dia memakai masyarakat di Haliat. Mengapa? Karena saya tahu persis perusahaan IMB itu. Dia berarti sudah mengumpulkan 90 pengguna, 60 pendukung di sekitarnya. Artinya sudah clear mestinya. Dan pasti ditandatangani camat, lurah dan camat. Dan Wali Kota clear juga. Harusnya tidak ada apa-apa kan mestinya ya. Tapi nyatanya kan enggak. Artinya apa? Ini asumsi ya, bukan ini. Tapi saya karena punya pengalaman 5 tahun sebagai orang FKUB, saya bisa melihat. Sekarang mereka memakai masyarakat ini. Jadi jangan kaget nanti kalau Depok jadi kota intoleran lagi, karena masyarakat ya gantian. Kalau dulu adalah dari sistem pemerintahnya, ini masyarakat. Nah, dari mana mereka punya itu? Kita tahu. Bahkan saya tahu sebenarnya dedongkotnya. Yang mantan-mantan, mohon maaf, yang sudah dibubarkan itu masih eksis sebenarnya. Secara manusianya ya, secara organisasi mungkin memang sudah tidak. Ya, jadi secara manusianya masih eksis. Dan sesungguhnya bibit-bibit mereka lah ini yang menjadi apa ya? Katakan virus intoleran di masyarakat. Nah, itu tentu saja tantangan buat kita semua. Maksud saya tantangan apa? Kedepannya, menurut saya apa yang diuraikan Mas Patir tadi sudah sangat baik. Jadi orang sering pemimpin katakan hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mendengarkan. Nah ini beliau mampu dan mau mendengarkan melalui staf-stafnya dan saja tidak mendengarkan langsung, tetapi juga mau menyerap inspirasi. Ini menurut saya sudah langkah baik. Dan itu tadi kalau Pak Daris bicara perubahan itu tentu saja memang ada resistensi pasti ya. Tetapi resistensi itu nanti tugas bapak-bapak, Pak Patir dan teman-teman ini untuk bagaimana meminimalisir resistensi perubahan. Pasti ada resistensi. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Karena setiap perubahan itu perubahan itu kan sesuatu yang dari A menjadi AB, C mungkin. Nah itu berbeda. Nah, saya lanjut kepada tadi tantangan. Tantangannya mereka melalui pengajian-pengajian
masjid, bahkan masjid dekat rumah saya, kira-kira hanya 500 meter, dan saya dengar masuk mereka, dan di situ memberikan semacam tausiah yang berbau ya, tidak terang-terangan, intoleran. Nah, tentu saja kalau teman-teman NU, saya percaya. Tetapi yang kita tahu juga bahwa di masjid-masjid itu kadang-kadang memang mungkin mengundang NU juga, tapi NU rasa apa gitu. NU sih, tapi NU sekarang kan banyak NU rasa apa gitu ya. Dan disitulah muncul. Pada sisi lain, ini yang lebih perih saya. Pengajian yang dihadiri hanya anak-anak, tapi sudah diberikan ujaran-ujaran kebencian bahwa itu kafir itu berbeda. Nah, itu satu. Yang kedua, kemarin rumah saya sendiri didatengin, ada 3 orang yang keliling pakai, satu pakai surban kayak Pangeran Diponegoro, yang 2 pakai. Tiap rumah digedor. Saya kebetulan nggak ada, cuma istri saya. Nah, istri saya ya bilang, mohon maaf saya non muslim, saya Katolik. Tidak apa-apa dia pergi. Mereka rupanya mendatangi itu, memberikan dakwah apa saya nggak tahu. Tiap rumah itu datangin, nggak tahu saya maksudnya apa. Tetapi itu terjadi. Ya, rumah saya di Mampang Indah 2, Pak. Dulu tempat markasnya Pak Kiai Arifin Ilham. Cuman secara pribadi Pak Kiai Arifin dengan saya sih bersahabat baik. Cuman beliau kan sudah tidak ada sekarang. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, informasikan kepada bapak-bapak sekalian, mungkin menjadi suatu masukan. Saya tidak bertanya, saya bahkan menggarisbawahi yang disampaikan Mas Fatih, tetapi menggarisbawahi bahwa sekarang memakai cara masyarakat, nanti akan banyak bisa terjadi. Masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C. Walaupun mereka sesungguhnya hanya 1-2 orang, tapi mereka sudah dididik untuk mampu memprovokasi. Dan mohon maaf, tidak semua umat kita kan mempunyai pemikiran yang jernih dan mudah terprovokasi. Ya, tapi kita masih bersyukur juga kepada Tuhan bahwa di Depok tidak sampai terjadi kekerasan. Kalau yang di Cidahu, kemarin di Padang, itu kan sampai terjadi kekerasan. Kalau Depok, ya masih kita bisa pahami kalau hanya demo-demo itu nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya bibit-bibitnya, Pak. Karena kalau melihat bagaimana administrasi sudah dijalankan lengkap dan wali kota bahkan sudah menandatangani, itu sebenarnya sudah clear. Tetapi mengapa masih ada itu? Ini yang tadi saya katakan. Jadi mohon maaf, khutbah-khutbah di masjid itu masih banyak yang mengandung ujaran kebencian. Juga pendidikan anak-anak ini yang berat. Karena saya mendapat laporan dari umat saya, anaknya yang di sekolah negeri ini, true story, itu banyak menerima bulian, Pak. Bukan dari gurunya tidak. Anak-anak sepantarnya. Kamu kafir, kamu masuk neraka gitu. Nah, ini kalau ajaran-ajaran semacam ini tidak ditepis, maka saya bicara dengan Pak Menteri Agama sebenarnya pengennya. Kasarnya, lo percuma lo bikin kurikulum cinta. Tetapi ketika kalian tidak ajarkan ini, jadi sebenarnya menurut saya memang pengajaran bukan yang di sekolah, justru yang di pengajian kalau sore itu, Pak. Dan mereka kadang-kadang di speaker loh, Pak. Saya dengar jadi. Oh ya pantas kalau gitu, nanti kalau gede ya nggak usah gede, yang kecil aja dia udah bully. Jadi maksud saya, walaupun mungkin di sekolah secara textbook, secara kurikulum diajarkan bagaimana Pancasila,
hakikat dan implementasinya secara mungkin mati-matian lah gurunya mengajar. Tetapi pada sisi lain ketika ustadznya mengajar kebencian, itu repot. Tidak akan ketemu terus. Dan ujung-ujungnya Depok tetap juara intoleran nanti. Dan ini memang tidak tugas pemerintah saja loh. Saya bukan membela Pak Wali Kota dan tetapi tugas kita bersama. Tugas kita bersama dalam pengertian khususnya organisasi saya ya, Himpunan yang mencanangkan apa ya, menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini memang tugas kita bersama. Oke, waktu tinggal berapa? Ya, saya kira cukup sekian dulu. Ya. Ini nih. Ya, terima kasih. Cuma saya ingin kasih konteks dulu nih. Jadi secara histori, kota Depok itu by design bukan didesain untuk sebuah kota. Jadi kota Depok itu bagian dari Kabupaten Bogor. Dulu itu cuma kecamatan. Iya. Ya, jadi dulu itu cuma kecamatan. Dulu bahkan baru hanya 3 kecamatan, sekarang jadi 11 kecamatan. Termasuk tadi Kecamatan 1 Lukman Jaya yang sekarang dipimpin oleh Bu Christine. Ya. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah begini. Jadi karena kota Depok itu by design, bukan didesain untuk sebuah kota. Jadi secara kultural, masyarakatnya pun terkaget-kaget. Jadi bukan hanya infrastruktur. Kalau teman-teman misalnya kritik, Pak infrastrukturnya nggak bener nih, jalan masih macet, ini segala. Bu ya sabar dulu, gitu. Sabar dulu, ya. Iya. Insya Allah sabarnya akan ketemu nanti, gitu. Ya. Karena apa? Karena memang kalau jalanan kecil memang nggak didesain menjadi buat sebuah kota. Kita ini merombaknya luar biasa, merekayasanya luar biasa agar apa? Agar nyaman dihuni. Dan ternyata alhamdulillah luar biasa. Sekarang sudah 2,1 juta jiwa per tahun ini. Nah, yang menarik lagi adalah selain masyarakatnya juga terkaget-kaget, akhirnya apa? Ya ada yang masyarakatnya secara intelektual sudah mumpuni, sudah paham. Ada juga yang enggak. Dan itu udah harus kita pahami. Contoh nyatanya kita lihat di Car Free Day Kota Depok. Paling unik se-Indonesia. Ya. Dari mulai ada Spider-Man sampai ada orang sarungan NU. Ya. Jadi ada yang pakai sarung juga ke CFD gitu. Dan gak apa-apa. Karena memang Depok begitu. Ada yang memang sudah advance levelnya, ada yang memang masih beginner gitu. Dan itu memang sangat-sangat dipahami. Dan itulah perlunya makanya edukasi-edukasi juga makanya teman-teman itu ini luar biasa. Yang kemudian bisa ngasih masukan, saran dan sebagainya. Nah kalau merespon misalnya memang terkait AIDS, ya jadi selain stunting kita punya sebutannya namanya ATM, AIDS, TBC dan malaria. Ya, itu memang yang masih menjadi concern kita. Itu problem. Bukan hanya di Kota Depok tentunya. Cuma memang karena Kota Depok itu tadi kota yang sangat seksi, ya, kota yang sangat viral. Apa-apa sedikit viral. Depok itu ya punya apa namanya? Punya hal yang negatif, bahkan sampai punya nabi juga ada di Depok gitu. Babi ngepet ada di Depok. Kan gapnya jauh banget tuh antara babi ngepet, satu lagi itu punya nabi gitu. Ya itu memang kondisi real ya yang hadir ada di Kota Depok itu. Jadi memang makanya viralnya cepet banget gitu. Tambah lagi memang kita secara geografis dekat dengan Jakarta. Ya tetanggaan begitu ya. Makanya Pak KDM, Bapak Aing memang targetnya adalah Depok ini memang etalasenya Jawa Barat. Jadi kalau Jawa Barat Depoknya ini bagus, perfect, luar biasa, ya itu gambaran Jawa Barat. Nah ini yang coba kita tuju. Nah salah satunya tadi memang ya bahasa saya adalah kita dalam proses selalu mendengarkan. Tapi bukan hanya ingin mendengarkan, tapi kemudian ingin merealisasikan. Ya, jadi memang bukan pada tataran mendengarkan saja, ya harapannya kita bisa merealisasikan itu. Nah, yang saat ini Pak Wali lakukan, saat ini beberapa hal yang beliau lakukan itu bagian dari proses mendengarkan dan proses merealisasikan itu. Salah satunya adalah rumah kreatif anak istimewa. Dan yang disampaikan tadi terkait misalnya
Kenapa camat dari satu itu ada yang berbeda, misalnya begitu? Ya itu bagian dari proses mendengarkan itu. Karena Pak Wali mendengarkan aspirasi masyarakat, bahwa bukan hanya orang Muslim aja loh yang ada di Kota Depok, bener. Masa dari 11 kecamatan kesannya ini orang Muslim semua, kan enggak. Nah ini yang kemudian ditangkap oleh Pak Wali, aspirasi itulah kemudian diimplementasikan. Kemudian dilihatlah secara merit system, nggak hanya sekadar nunjuk nih ceritanya Pak Wali, tapi kemudian dia melihat track recordnya juga, ASN-ASN yang kemudian memang mumpuni. Dan kebetulan Bu Christine juga senior saya, yang memang backgroundnya di pemerintahan, ya karena beliau lulusan juga sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Jadi memang sudah pakemnya, sudah pas the right man, the right women and the right place. Nah, itu ya. Jadi memang sudah pas. Ya, bukan right man lagi, the right women nih ya kan. Kita kan harus pro juga perempuan kan begitu. Ini bukan cuma laki-laki aja. Perempuan juga bisa jadi pemimpin kok. Amerika belum punya presiden perempuan, Indonesia udah punya, Pak. Padahal kita demokrasi ini belum ratusan tahun, Pak. Begitu ya. Tapi masih menang kita. Kita udah punya presiden perempuan, beliau nggak ada. Kamala Harris kalah kok. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh sederhananya. Nah kemudian memang ini yang saat ini menjadi tantangan di Kota Depok, salah satunya Pak Wali ya. Pak Wali juga kemudian kalau bagaimana dengan di kelurahan, bagaimana dengan kecamatan, prosesnya sama. Prosesnya adalah kita tetap bottom up. Kita ingin mendengarkan apa sih sebenarnya aspirasi dari masyarakat. Ya, kalau kita sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, tadi kalau kata Bang Darus nih ada sisi keilmuannya juga nih. Ya, jadi kita ingin berupaya evidence based policy. Jadi setiap kebijakan yang kita buat itu berlandaskan kajian, berlandaskan bukti empirik. Memang jelas ada kajiannya. Jangan cuma misalnya Pak Wali bangun tidur, kemudian wah ini kayaknya bagus sih, nggak gitu. Nggak tiba-tiba nerima wangsit begitu misalnya, wah bikin ini, enggak. Ya, jadi Pak Wali juga melakukan proses-proses akademik. Ya, nah itulah evidence based policy. Jadi setiap itu kita mulai mendengarkan empiris lapangan seperti apa, masyarakat seperti apa, dinamika seperti apa, dan yang tidak mungkin hal yang tadi disampaikan akan terjadi, ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena Pak Wali sifatnya open terhadap open terhadap perubahan, open terhadap masukan dan kritikan. Itu sebenarnya yang poinnya yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama saya ingin respon terkait pertanyaan kayak lagu ya Pak, mau dibawa ke gitu ya Pak ya. Jadi memang suaranya kurang oke nih masalahnya. Jadi khawatir nanti langsung kabur gitu kan. Ya jadi memang pertanyaannya fundamental banget itu, Depok mau dibawa kemana gitu kan. Jangan sampai karena kita punya Ayu Ting Ting nanti jadi salah alamat gitu Pak ya. Karena memang kita nggak mau kayak gitu itu. Jadi memang kita ingin Depok itu sekarang itu visinya Bapak, Ibu, teman-teman semua itu Depok bersama, Depok maju. Nah, dulu Depok itu kental sekali dengan Margonda sentris. Ini dalam konteks pembangunan ya, Pak. Kental banget tuh Margonda sentris karena kita punya satu-satunya itu aja tuh jalan utamanya. Tapi sekarang pola pembangunan adalah pola pembangunan yang ingin berusaha merata. Makanya pola pembangunannya bukan hanya Margonda sentris, tapi juga Sawangan Bojongsari. Tidak hanya kemudian pembangunan alun-alun di wilayah timur, tapi juga ada alun-alun di wilayah barat. Jadi setiap pembangunan itu kita upayakan akan menjadi balance, seimbang. Nah, tapi secara tematik memang Kota Depok itu berdasarkan dari pusat pula di nasional juga, kita adalah kota pendidikan. Memang yang didesain untuk menjadi sebuah kota pendidikan. Nah, kalau sudah kota pendidikan, ya kalau jadi Depok orang itu kalau sudah kuliah di Depok misalnya kena airnya itu betah. Biasanya contohnya ya kan, udah kena air Depok tuh betah tuh. Habis itu biasanya berkeluarga biasanya. sepakat itu dua hari dengan saya itu. Jadi langsung berkeluarga, makanya udah kota pendidikan, kota pemukiman juga. Ya, makanya ini yang saat ini makanya kita ingin berupaya agar Kota Depok ini tetap nyaman untuk pendidikan, nyaman juga untuk dihuni. Kenapa saya bilang tadi 2,1 juta jiwa dan terus bertambah. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita kendalikan. Jadi salah satu isunya saat ini sebenarnya isu terkait demografi.
Ya. Jadi saat ini kita lagi sebenarnya lagi bonus demografi. Karena 70% itu masyarakatnya itu produktif semua. Tapi the next 10 years itu nanti bakal aging population. Makanya kita saat ini Pak Wali juga lagi mulai menyiapkan apa? Buat rumah lansia care. Jadi buat lansia juga udah kita pikirin nih. Jangan sampai nanti jangan sampai kita kan nggak punya budaya seperti di Jepang. Ada orang tua, akhirnya kita taruh di hutan, dibuang. Ya, kita nggak mau kayak gitu. Nah, kita ingin memanusiakan para lansia ini, orang-orang tua kita. Ya, nah makanya kita udah harus nyiapin itu. Ya, jadi bukan hanya menyiapkan yang muda-muda saja, tapi kedepannya kita udah harus menyiapkan untuk para lansia. Karena udah aging population juga nantinya. Gitu. Itu yang harus kita. Itu merespon yang pertama. Nah, untuk merespon yang kedua, terima kasih banyak Pak masukannya. Ini menjadi PR kita bersama Pak. Jadi memang saya berdiskusi dengan karena dewan kita yang banyak yang baru nih Pak. Anggota dewan kita banyak yang baru. Nah, memang saya sempat juga diskusi terkait kota intoleran ini. Ya satu hal yang kami minta adalah bagaimana perwakilan rakyat ini mampu menjadi jembatan juga kepada masyarakatnya gitu. Jadi kalau betul konstituennya paling tidak Pak, betul. Agar apa? Agar yaitu tadi Pak, membentengi kita. Nah, saya bersyukur bahwa salah satu benteng tergarda terdepan ya teman-teman dari PCNU yang kemudian menjadi benteng itu. Kenapa? Karena dengan contohlah saja seperti dengan ada diskusi seperti ini, ini kan menggairahkan, memberikan semangat dan juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Kebetulan saya Pak Kiai lagi baca buku cuma belum selesai. Bukunya sebenarnya buku lama, ini baru dikasih dari temen Soka Gakkai namanya. Itu penganut Buddha. Nah, ternyata Soka Gakkai ini leadernya udah almarhum itu Daisaku Ikeda. Nah, itu sering diskusinya sama Gus Dur. Makanya dia bikin namanya dialog perdamaian. Nah, saya juga kalau boleh saran ini Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai juga bisa melakukan itu. Dialog kerukunan, dialog toleransi, dialog perdamaian nanti dengan Pak Wali. Dan itu dibukukan Pak Kiai. Nah, makanya itu juga bisa jadi memoir lah gitu kan. Agar apa? Agar ide-ide dari NU bisa dikolaborasi dengan Pak Wali. Ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena Soka Gakkai ini 3 pilarnya. Bukan saya promosi organisasi ini, tapi menjadi menarik, yaitu perdamaian, pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini yang kemudian juga bisa kita bawa ruh semangat kebaikan ini, untuk juga Kota Depok. Nah, harapannya mudah-mudahan Pak Kiai bisa menjadi jembatan juga untuk itu, teman-teman NU dan juga Pak Wali, bisa berdialog. Bahkan kemarin Pak Kiai udah ngasih saran nih di DPRD Kota Depok, salah satunya kita Super App untuk kemudian dialog kerukunan antar umat beragama. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti agar apa? Agar itu tadi harapan kita bersama, kerukunan, toleransi, kebersamaan kita ini bukan hanya di tataran ngobrol-ngobrol aja, tapi kemudian di tataran praktis di masyarakat. Dan harapannya saya berharap betul teman-teman NU juga Bapak Ibu semua, teman-teman itu bisa menjadi penyuara dan penyeimbang. Jadi kalau nanti ada misalnya yang memprovokasi, mengagitasi, tolong juga bisa menjadi penyeimbang. Oh, enggak seperti itu. Menjadi benteng yang kemudian agar Kota Depok ini tetap aman, tetap nyaman, dan tetap toleran. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Sementara itu, Cak. Oke. Tadi saya ada catatan yang sama sebenarnya, bahwa Depok ini sebagai kota pendidikan. Jadi yang kemarin saya sama Ali sama Bang Daris, ketika Depok kita definisikan sebagai kota Padepokan. Padepokan orang banyak merujuknya masalah soal persilatan. Tapi bukan itu maksud saya. Tempat orang mencari ilmu di sini. Tempat orang mencari ilmu. Jadi sebagaimana di mana Depok ini berdiri dari pendidikan modernnya, ada berdirinya UI, universitas,
dari pendidikan tradisionalnya di mana Depok dikepung oleh pondok-pondok pesantren. Nah, inilah menarik ya dari ini. Tapi kalau terkait perubahan, ya kan, saya memang perubahan itu sangat ini Pak, rekoso kalau kata orang Jawa itu rekoso. Pasti ada pertentangan, ada ini, ada resistensi. Kalau saya sendiri, saya dari ini terinspirasi oleh Kolonel Sanders, seorang penemu fried chicken. Dia bilang begini, dia bercita-cita ingin memberikan makan orang sedunia dengan cara dia memberikan resep itu kan, memberikan resep. Jadi Kolonel Sanders jadi seorang prajurit sampai jadi seorang kolonel, lalu dia bercita-cita ingin memberikan makan sedunia. Semua apa yang dicita-citakan itu tercapai. Lalu dia bilang begini, tapi ingat, apa yang di dalam diri manusia itu ada ruang yang kosong. Semakin diisi, bukan semakin penuh, tetapi semakin kosong. Itu kata Kolonel Sanders. Lalu saya ini kan ke diri saya, bahwa perubahan bagi diri saya, masa depan, perubahan harapannya kan untuk masa depan. Tapi bagi saya, perubahan itu saya maknai sebagai ruang kosong. Bukan ruang yang kita biarkan kosong, melainkan yang perlu untuk dapat kita isi terus-menerus dengan bagaimana kita dapat memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Oleh karena itu, saya tutup sampai di sini diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.